Salam sepak bola, Coach Javier Roca. Apa kabar seluruh teman-teman saya di Indonesia? Sangat seru apa yang kita akan bahas sore ini. Ya, hari ini banyak yang akan kita bahas, Coach. Karena Coach kan sudah lama ya di Australia ya. Dan juga Coach melatih salah satu tim di sana. Dan kita tahu, Coach, 3 hari lagi ya, tanggal 20 Maret, akan ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia, Australia versus Indonesia. Jadi semua supporter Indonesia nih lagi menunggu pertandingan ini, Coach, karena ini pertandingan yang sangat penting bagi Indonesia. Kalau Indonesia bisa menang di pertandingan ini, maka peluang untuk lolos ke Piala Dunia akan semakin besar, Coach. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Coach Javier Roca, karena Coach kan tinggal di Australia, di Canberra ya, Coach ya? Ya, Oke, kapital. oke. Coach di Canberra, saya ingin menanyakan, sekarang ini jelang 3 hari sebelum lawan Indonesia, seperti apa sih tanggapan dari para supporter Australia mungkin yang coach dengar karena coach kan juga terlibat pelatihan di sana kan. Mungkin pemain-pemain coach ada mengatakan sesuatu gak kepada coach? Atau mungkin ada sharing gitu tentang pertandingan ini. Eh, Atmosfer sepak bola di Australia sangat bergairah waktu timnas Australia Socceros have a game, Oke, punya pertandingan. oke, is lebih penting ya seperti di seluruh negara lebih penting timnas daripada klub atau daripada liga internal. oke. Tapi tetap dengan orang Australia tetap dari waktu yang dulu mereka pikirkan lebih bagus daripada Indonesia. Tapi sekarang sudah berubah. Ya, Sekarang itu sangat berubah dan mereka itu sangat khawatir malah di banyak media dikatakan kalau memang ini pertandingan krusial oke, bagi Australia untuk menuju ke Piala Dunia. Jadi oke. sebelum saya nggak pernah dengar pertandingan ini Ya, sangat krusial dan tentunya sama Indonesia yang ini secara poin perbedaannya cuma satu. ya, Dan mereka juga tahu kalau Indonesia sudah punya pemain baru, sudah punya staf kepelatihan yang baru. Jadi ya. sebenarnya bukan mereka takut, bukan mereka, tapi tetap ada rasa khawatir dan malah pada beberapa kejadian sebelum tanggal FIFA ini Ya, dengan banyak pemain absen, ya. mereka sebenarnya sangat khawatir dan menurut saya pribadi, saya pikir ini adalah kesempatan yang terbaik untuk Indonesia meraih 3 poin. Oke, ini ya pertandingan pada tanggal 20 Maret nanti ya menurut coach ya. Yes, 100%. Oke, tadi coach mengatakan ada banyak pemain dari Australia yang cedera yang memang juga kita ikuti di media massa. Tapi apakah sudah ada persiapan yang coach mungkin mendengar dari media di sana untuk pemain-pemain yang akan dipanggil oleh Tony Popovich untuk menggantikan pemain-pemain yang memang tidak bisa bermain nanti pada tanggal 20 Maret coach, dan kira-kira pemain mana saja yang akan menggantikan pemain-pemain yang cedera? Sudah ada berapa pemain yang baru juga dipanggil di timnas Australia untuk menggantikan yang paling bisa dikatakan dirugikan karena pemainnya tidak ada atau cedera adalah dua center back. Ya, Dua center back ini Popovic sangat sangat percaya kepada mereka dan dua-duanya ini nggak ada. oke, Dan digantikan dia panggil dua veteran pemain defensif Davison Degener and Karacic. oke, oke, Tapi mereka sudah berumur, sudah di atas 30 oke, dan ini diprediksikan mungkin akan gantikan perangnya dua center back. oke, Tapi tetap ada juga banyak pemain yang bisa gantikan posisi center back tapi posisi asli bukan center back. oke, 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 Seperti Cam Burgess, oke,
Él es, cuma dia aja yang 100% center back. Oke. Oh, Ada juga Geria dan Miller Hibernian. oke, 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 oke. Dan mereka itu adalah favorit pemain dari Popovic. Hmm, hmm. Jadi kalau mereka mau main tiga di belakang, mereka Ya, akan mungkin eh, bermain dengan Miller, Geria, dan Burgess. oke, oke. Kalau Ini, mereka, oke, this kalau is mereka, possibility ya. ya, ya, ya. Y, tapi kalau mereka pakai empat di belakang, mungkin mungkin Miller akan diposisikan di right back Oke. o aku lupa di Indonesia namanya apa ya, right back. In Wingback. the, ya, oh, y Oke. Ya, Wodgin in ya. left back. Oke, oke. Tapi Woding adalah Winger ya. Oke, oke, oke. winner. So, makanya itu saya pikirkan ini waktu untuk Indonesia bisa menangkan pertandingan karena ada banyak bukan pemain yang sesungguhnya di posisi. Jadi Oke. Popovic ini lagi banyak pikiran siapa yang bisa eh, menggantikan pemain yang tidak ada. Oke, oke. Jadi eh, sekarang artinya kalau kita melihat dari materi pemain, sebetulnya materi pemain Indonesia ini memang lebih siap ya, karena yang pemain kita yang absen itu hanya Ragnar dan juga Justin Hubner ya. Dua pemain ini akan absen ya, coach ya. Tapi kalau di Ya, Australia ada 5 sampai 6 pemain mereka yang biasa main loh itu loh, yang absen. ya. Bahkan di depan Ada juga, juga di depan ada yang absen juga itu. ada juga goalkeeper Oke, Gauchi, Henry Suhar, Alessandro Circati, Riley McGree, Hayden Matthews, Jordi Boss, eh, dan ada satu pemain striker ya, namanya Duka. oke, Duka oke. tidak dipanggil Oh ini karena Mitchell Duke. ya Mitchell Duke Kenapa? tidak dipanggil karena udah berapa pertandingan dia tidak cetak gol. Oke, oke. Jadi Dia lagi main. lagi, lagi Waktu di down perform. Jakarta dia main. Ya, Duke ya. main Tapi waktu di Jakarta. di, di tanggal ini dia nggak dipanggil. Jadi akan diganti sama pemain yang lain. Dan Oh, kalau kita lihat kualitasnya pemain, sebenarnya pemain kita dari Indonesia banyak juga main di level di Eropa. ya. Oke. Tak beda jauh dengan level yang pemain dipanggil di Ya, Australia, main di ya, A-League, ya, oh ada yang main di Ipswich Town, is a yes. Premiership. Ya, ya, So it's not very different in the ya. level player from Indonesia and Australia. So it's a good. Ya, ya, saya paham maksud coach bahwa artinya dari materi pemain Indonesia juga tidak jauh berbeda dari Australia. Artinya kita sebetulnya sekarang sudah setara dengan Australia dari segi materi pemain, coach. Dari segi Yes. kualitas kualitas pemain kita, oke. Yang saya ingin Ya. tanyakan kepada coach, karena saya melihat di belakang itu ada board, ada whiteboard Ya. dengan juga ada sedikit formasi. Saya ingin menanyakan kepada coach, menurut coach, versi dari coach Javier Roca, kira-kira ini hanya prediksi prediksi coach Ya. ya kan, prediksi coach, Ya. kira-kira Patrick Kluivert akan pakai formasi apa? Karena banyak yang masih mengatakan tiga center back, ada yang mengatakan empat center back. Dan kira-kira pemain mana saja yang akan dia pilih dan seperti apa kira-kira gaya permainannya, coach? Silakan, coach. Kalau kita lihat gaya permainan, ini satu poin juga yang bisa dibilangin plus kepada Indonesia dibandingkan Australia. Reputasinya Coach Kluivert sekolah sebagai pelatih itu jauh lebih bagus daripada Popovic. Oh, oke, oke. Secara pengalaman sebagai pemain di level Ya, tertinggi di dunia, yes, eh, yes. berapa tahun di Barcelona, itu secara Ya, pengalaman, secara pengetahuan sepak bola, itu sebenarnya Indonesia sudah unggul. oke, Itu nggak bisa diragukan. oke. Sekarang, gimana caranya untuk dia manfaatkan apa yang dia punya di dalam tim Indonesia untuk bisa meraih
kemenangan. Menurut Oke, saya kalau untuk pertandingan pertama ini dia tetap akan formasi 4-3-3. oke, 4 pemain di belakang. oke, Saya pikir pemain di tengah lapangan tiga seperti ini, kalau oke. Indonesia pegang bola, Ya, dan mungkin tiga seperti ini, kalau Australia pegang bola, dengan winner yang masuk ke pertengahan lapangan untuk defend. oke, Dan mungkin setelah kita nonton dua pertandingan terakhir em, atau satu pertandingan terakhir di Indonesia, Marcelino sangat pengaruh di belakang striker. betul, betul, betul. Marcelino karena dia bisa bikin bikin secara ofensif dia bikin perbedaan. Dia Oke, bisa terubah, dia bisa kontrol bola, dia bisa finishing. Jadi kalau kita memang kasih kepercayaan ke dia, mungkin nggak akan gampang karena di sini mungkin Australia akan tempel satu pemain ke dia. Tapi dengan formasi 4-4-3 lebih gampang untuk Indonesia bisa menyerang dengan right back atau left back dan selalu akan punya dua pemain untuk defensif. oke, wait, wait. Oke. Coach mengatakan 4-3-3. Ya kan, Ya, artinya mainnya kan pakai dua fullback. ya, Oke, main pakai dua fullback, main pakai dua penyerang sayap. Betul ya, Coach ya? ya, Main pakai ya, dua penyerang sayap. Apa gak beresiko kalau banyak yang ikut naik, Coach? Dan Coach tadi mengatakan akan ada dua center back di belakang. ya, Ini main di Australia loh. ya. Tapi ketika kita mau menang kan, Oke, oke, jadi oke, oke. Oke, oke. Saya paham maksud Coach. Ini maksud Coach strateginya akan menyerang untuk menang. Maka itu dipakai ya, 4-3-3. ya. Karena kalau kita pakai tiga, otomatis kalau kita dinyerang, kita kan jadi lima. Ini kan formasi formasi kesukaan Sintayong. Iya, betul. Tiga back. Kita berharap kita berharap sesuatu yang berbeda kan. Jadi Sesuatu yang kadang-kadang sebuah perubahan. Oke. ya, jadi kan ada kadang-kadang kita salah paham. Kita pikirkan karena cuma tiga di belakang, kita lebih menyerang. Padahal tiga. Kalau tiga di belakang, selalu kan akan tetap tiga di posisi seperti ini kan. Oke. Tapi kalau kita pakai Ya. 4-4-2, ini kan cuma dua di sini dan full back, right and left, bantu menyerang. Yang mungkin cuma satu gelandang yang akan di tengah. Dan kalau kita kalah bola, jelas ada satu kalau Indonesia pegang bola di sisi kanan, mungkin right back akan naik untuk support, tapi left back sayap kiri dia akan stay untuk balance. Oke, oke. Kecuali kecuali kalau kita lihat Barca. Tapi Barca butuh itu bertahun-tahun. Aku Ya, ya, pikirkan ya. nanti pada satu saat kalau Ya, ya. Kluivert sudah matang, sudah mengerti Ya, ya. semua, akan Ya. play seperti Barcelona di mana kadang-kadang right back crossing, left back finishing. Ya, ya, ya. Ya, Itu betul. cara 4-3-3 yang sesungguhnya yang pakai Oke. Barcelona dan full full attack in Belanda. Oke. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga baca kalau kita sekarang punya satu striker murni nomor 9 Yes. baru dinaturalisasi. Oleh. Namanya Romeli, Ya, Romeli. oleh Romney. Oleh Romney. Ya. Jadi kalau kita tidak main dengan 4 pemain dengan good sayap, siapa yang mau delivery bola ke nomor 9? Oke, oke. Ya. Jadi formasi yang paling pas kalau kamu punya satu killer atau satu pemain yang menguasai kotak Oke. penalti, Oke. deliver bola for finishing, Iya, iya, iya. crossing. Yes. Iya. Selama ini kita nggak punya. Ini kan pertandingan pertama. Iya, betul.
Jadi betul. coba kita manfaatkan Iya, naluri naluri gol nomor 9. iya For karena me is iya karena em, saya pikir di Australia ini kemungkinan Kluivert akan memasang Ole, em, Marcelino dan juga Dean James. Kalau dia ya, pasang ini tiga pemain, berarti Marcelino free roll ya sedikit ke belakang. Berarti ya, Ole ini yang harus di feeding bola ya. Ada Tom Hay juga di tengah nanti. dia, dia. Atau satu-satunya Marcelino. Kalau menurut saya Marcelino paling bagus di belakang nomor 9 Iya untuk betul, distribusi. betul betul. Tapi kalau dia ada ruangan untuk dapat posisi seperti ini untuk delivery bola, untuk crossing, lebih bagus. Cuma kita harus benar-benar konsisten dalam finishing. Iya. Jadi kenapa? Karena Australia dari 3 pertandingan terakhir mereka itu sangat cepat in transition. Kalau bola ada di sayap kanan atau sayap kiri, mereka masuk banyak sekali pemain di kotak penalti. Oh, oke oke. Pada saat defend. Cepat sekali. Mereka defending dengan banyak orang di dalam kotak dan biasanya kasih cuma 2 orang di sini dan 1 orang di sini. Jadi kita harus berani masukin banyak pemain di kotak penalti dan selalu ready for the second ball. Iya iya. Australia sangat kuat di situ, Oke oke oke. Hmm. sangat kuat. Ya ini dengan catatan yang tadi coach katakan bahwa dengan catatan kita mau menang. Artinya strategi dari Kluivert itu untuk meraih 3 poin. Betul ya? Saya pikir karena aku pikir dia sudah berapa bulan di Indonesia. Dia sudah pasti kan sudah dengar euforia, pasti Iya sudah tahu kalau iya kalau sekarang semua tim sesuai dengan pengalaman saya ya. Semua tim kalau memang mau get something, mau menang sesuatu, ikut Piala Dunia, juara, selalu you need one pukulan. oke. Dan for me, one pukulan seperti ini sekarang Ini menangkan waktunya. Australia. Ini waktunya Hmm. menangkan menangkan satu pertandingan di way lawan Australia dan kebetulan ada 1 poin di atas kita. Jadi Iya kita itu seperti kalau boxing itu knockout pertama. iya 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 iya. Iya. Sepakat sepakat. Agree agree. Karena habis itu baru kita pikirkan main di kandang. Tapi kalau kita bisa menang atau curi 1 poin di sini, itu itu udah luar biasa. Udah menuju ke hasil terakhir. Iya 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 Makanya saya pikirkan dia akan berani sekarang dengan semua kan 2 tim di satu level. iya Australia juga Australia juga harus main menang. iya betul. Australia nggak Betul. bisa spekulasi. Iya iya Dia nggak bisa draw di kandang. iya Dan Popovic bukan di situasi yang aman karena dia belum buktikan dia dua pertandingan terakhir dia draw. Dia yes. draw di, di Australia lawan Bahrain at- Di atau no Bahrain. dia draw Di Bahrain Bahrain draw. di Bahrain draw dan di kandang dia draw sama Arab Arab Saudi. 0-0. Betul. Jadi Kita dia bisa butuh kalahin Arab. kemenangan. Kita bisa Jadi menang lawan Arab. dia butuh kemenangan. Makanya saya pikirkan dia akan main 3 di belakang. Oh, Australia pink oke. ya. Oke, oke. Iya, 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 iya. Oke. Australia pink dia akan main seperti ini. Oke. Kalau Australia main seperti ini, jelas-jelas the space is behind the Ya, center back ya, all the time. ya, Dan mereka punya banyak masalah di situ. Waktu ya. Bahrain, mereka sering sekali hilang bola di tengah lapangan Oke. sampai gol terjadi pas mereka hilang bola di sini Oke, oke. dan Hmm. satu pemain bikin gol dari tengah lapangan. Ya, ya, ya. Hmm. Hmm. Kita bisa cek di video. Hmm. Jadi sebenarnya kita positif, positif untuk bisa eh, menang pertandingan. Kalau memang nggak bisa menang, ya
Satu poin is sangat bagus untuk Indonesia. Iya, 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 betul. Apalagi dalam kondisi sebetulnya Australia juga under pressure. Karena Australia baru Ya, menang satu kali di home lawan China, coach. ya, 3-1. ya, Baru itu aja ya. yang mereka menang. Dan Popovich Dan sejauh ini, kalau saya melihat rekaman pertandingan Australia, agak defensif juga loh dia. ya, Timnya mainnya agak defensif loh. Main di kandang pun lawan lawan Arab Saudi itu mereka defensif. ya, Kenapa kenapa ya, seperti itu kan? Mereka sebetulnya punya materi pemain yang banyak bermain di Eropa juga kan. Ini apa apa Popovich gak confident atau memang dia masih mencari-cari strategi kalau menurut coach? ya. eh, Menurut saya ada berapa pemain yang di liga lokal yang sangat bagus dengan bola, seperti Winner, tapi karena sistem permainan dia seperti England, di Oke, mana di mana mereka sangat kuat in transition, oke. Iya, iya, iya. di- Betul. dia tidak gunakan dengan baik Winner yang dia Oh, punya. oke, oke. Jadi lebih kepada counter attack. Oh, iya, iya, betul, betul. Agak defensif, Lebih defense counter dia. Dia, dia, Betul. dia lebih ke counter karena dia Iya, percaya sama pemain punya kecepatan dan punya nomor nomor 9 yang kuat dengan iya, heading. iya, Tapi sampai sekarang ini itu tidak tidak terfungsi. Dia belum iya, pernah betul. menang pertandingan di kandang. Jadi kalau kita bisa mengontrol seperti itu dan menguasai pertandingan, kita akan kuasai pertandingan. Ball Saya possession. saya yakin kita ball possession kita akan menang. Karena pasti kan mereka akan drop. Sekarang saya mau lihat ada pemain yang namanya di tengah lapangan pasti kan O'Neal, Irvin, Cáceres akan main. Mungkin ada Triantis nomor 6. Oke, Dia sangat bagus dia mirip Rodrigo, Rodri oke. yang di Iya, iya. City. ya ya. Dia sekarang play di Sunderland. Oke, Dia bagus menguasai bola dan kontrol bola. oke, oke, Kalau dia main, saya pikirkan dia akan bebaskan dua dua gelandang menyerang untuk lebih menyerang karena dia itu oke, sangat posisional dan good distributor. oke, oke, Tapi oke, kalau dia nggak main, oke. saya pikir dia akan tetap drop in the tengah lapangan dan coba untuk counter attack in Iya, home. oke, ya artinya seperti yang coach tadi katakan, kalau memang seperti ini caranya dari Popovich, memang seharusnya Indonesia menyerang. Ini time-nya, Ya, ini ya. time-nya untuk menyerang. Kalau bertahan, justru Australia yang akan lebih enak. Dan di kandang Australia sangat susah menang. Iya, kenapa ya? Malah pas pertandingan terakhir di kandang mereka lebih pantas kalah daripada draw Iya, lawan Arab kan? Lawan Arab Saudi karena itu. dia anulir satu gol. Sama Saudi Lupa dia saya. nulir satu gol. Oh, ada Dia ya satu gol ya? sebenarnya lebih pantas kalah. Oh, Dan itu dengan pemain full team. ya betul full team. Sirsati main, shooter main. Iya, Nah, sekarang kita lagi bicara soal sepak bola, unpredictable. iya Tapi unpredictable, betul. bisa jadi 7 pemain yang baru itu sangat semangat, bla bla. Dan Australia menangkan pertandingan. Tapi secara kertas, secara analisa, secara logika, harusnya Indonesia itu sangat kompetitif di pertandingan ini. Oke, Harus sangat kompetitif. oke. Dan menurut coach dari Indonesia, siapa key player dari timnas kita yang memang harus bisa bermain sebaik mungkin ya di pertandingan pada tanggal 20 Maret Saya nanti pikir ya. saya pikir kuncinya adalah di winner. Di winger ya. Kuncinya adalah di winner. Aku punya catat James is left Oke, winner. oke, James, saya nggak tahu siapa yang akan Patrick Kluivert in the position right. Saya pikir bukan Marcelino in this position. oke. We need player, fast player dengan Eliano kecepatan. Ya, bisa, bisa juga. Dia baru bisa main juga, sekali beberapa menit lawan Bahrain. bisa juga, bisa juga. Apalagi kalau di posisi seperti ini, pada satu saat waktu Marcelino atau gelandang pegang bola, kita akan di posisi seperti ini lihat. Oke, oke, oke. Ya, oke.
Kalau mereka tidak cepat mundur dan kita banyak pass in this area, gampang buat mereka turun di sini. Tapi kalau kita dapat bola dan kita main bola ke space, sangat susah untuk defending karena selalu akan jadi satu lawan satu di dalam kotak. Dan pemain-pemain Satu kita, lawan satu. ya pemain-pemain kita juga skillful. Ya, dan Hmm. paling penting adalah selesaikan bola. 100% very good if score goal Ya, ya, yes. o bola out, so Indonesia bisa recover in position again. Hmm. Jangan sampai hilang bola di sini dan kita ini semua menyerang, Iya, iya. malah kita nanti yang jadi 3 lawan 3. Kalau kita nanti jadi seperti ini 3 lawan 3, nah ini bahaya. Ini bahaya karena Australia sangat kuat di situ. Ya, jadi Kalau menurut coach Indonesia transisi negatifnya juga harus cepat. ya, atau avoid the transition negatif. Gimana Kalau caranya? bola foul, Tactical foul. kalau bola delay, kalau bola satu delay, pemain yang lain kumpul lagi di tengah. Tapi yang paling penting kalau di kotak, finishing, shoot. Eh, Tidak masalah kalau bola keluar. Kita ada waktu untuk kita posisi lagi. Iya, iya, iya. Dan perannya goalkeeper sangat penting. Martin Bola Pass. udara, bola udara, second ball, corner. Kita Iya. harus benar-benar waspada di situ. Karena kalau nggak ada cara lain, secara game, pasti kan bola mati yang akan diuntulkan. Iya, tadi coach mengatakan salah satu strategi dari Tony Popovich adalah counter. Tapi set piece mereka juga bagus loh. Tadi Ya, seperti yang coach katakan, set piece mereka bagus. ya, Mereka punya set piece coach atau tidak ya? Saya sih cek nggak ada. Kayaknya ada tuh mereka. Set piece mereka bagus loh. ada, Ada ya? Kayaknya ada loh. ya Saya ada, cek di list nggak ada. ada. Sepertinya ada dia set piece coach. Ya, dia pemain yang harus kita juga khawatir. Cáceres, Cáceres is good midfield. Dan selalu in the second half, in the babak kedua, ada Jason atau Adjin Rustic, Oke, nomor 10, oke, good player, oke, oke. good player. Eh, dan mereka sangat susah kalau di high pressure. Kalau Indonesia Australia. berani pressing, high pressing, mereka sangat susah untuk keluar dari pressing, dari pressing lawan. Itu yang kuncinya Bahrain kemarin. Mereka berani pressing Iya, iya, iya. Bahrain betul. karena main di kandang juga. Iya, betul, betul, betul. Iya, dan Australia hampir kalah itu. Ya, Iya, ya. Australia hampir kalah. Seandainya itu Australia kalah, waduh, mereka pressure-nya lebih besar. In attacking, Borrello dia akan main. Borrello, Oke, oke. good player. Eh, dia main di liga lokal, jadi nggak beda jauh sama pemain yang main Eropa di lah ya. liga Eropa seperti kita. Hmm. Borrello nomor 10. Ada juga Central Rollins. Velupele, Iya, Velupelai. iya, iya, Velupelai iya. inti hari Minggu saya nonton dia main di Sydney, dia cetak gol. Oke, Dia biasanya dia biasanya main di kiri, tapi dia kaki kanan sangat kuat. Jadi kita harus hati-hati. Dia kemarin cetak gol di sini. oke, oke, 1v1, oke. 1v1, taking and finishing in the Oke, right foot. Dia oke. bagus bagus sekali. Ada Yengi, Ya, itu juga bagus itu. Yengi.
juga bagus. Godgin. Tapi kita Oke, lihat Godgin bisa winner or left back. oke dia bisa dua. Oke, coach tadi coach sudah jelaskan bahwa yang penting diwaspadai adalah counter dari Australia karena kemungkinan mereka akan bermain pragmatis dan dari Ya, kita finishing harus penting dan jangan lupa juga untuk bisa delay permainan in case recovery negatif nggak bisa baik itu sudah banyak key points karena waktu kita nih sudah mau habis coach. Yang saya ingin ya. tanyakan kepada coach sekarang pertanyaan terakhir, prediksi coach, this is just your prediction. Kira-kira pertandingan akan berjalan seperti apa dan chances atau persentase untuk Indonesia menang ini seberapa besar? Singkat saja coach. Em, saya tetap yakin kalau Indonesia bisa minimal bisa draw. Kalau kalau strategi dari tim pelatih memang bagus, jangan sampai kalah di 80 menit, tapi di last 10 menit bisa menang. Oke, oke, oke. Saya ngerti Ya. maksud coach. Dan jalan pertandingan adalah saya pikir Australia nggak akan berubah banyak, Oke, oke. banyak pemain baru. Jadi Ya, saya pikir nggak mungkin Australia hari ini atau nanti pertandingan dia akan high pressure or oke, good ball oke. position Ya, karena prinsip dari pelatihnya bukan seperti itu. Jadi pasti mereka akan kasih bola ke Indonesia, bikin secara defensif kompak di sini ya. dan cepat counter dan Oke, cepat oke, counter. oke. Itu pikiran pikiran saya. Tapi ini waktunya yang benar-benar realistis untuk Indonesia bikin sejarah. Paling nggak kalau nggak bisa menangkap pertandingan, draw is a Oke. good for Indonesia. Ya, saya juga berharap kalau memang tidak bisa menang, yang penting jangan kalah. Mendapatkan satu Ya, poin itu udah bagus. Oke, coach. Terima kasih banyak untuk waktunya karena waktu kita juga sudah ya, habis. Tapi sama-sama. nanti before the match lawan Bahrain, saya ingin lagi nanti diskusi dengan coach karena nanti Oke, kan kita udah melihat permainan Indonesia lawan Australia, coach ya. Oke, no coach. Terima problem. kasih banyak telah Terima kasih. meluangkan waktunya. Salam buat semua. Ya, ya, thank you and sukses selalu. Thank you. Thank you. Oke, Bye. coach. Bye.